Ini ada pertanyaan dari saudara kita. Saya bacakan. Gus, saya sudah menikah 6 tahun, tapi belum dikasih momongan. Padahal kami sudah berikhtiar kemana-mana. Cek dokter katanya normal. Apakah saya kena gangguan jin? Oke, saya akan menjelaskannya setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini ada pertanyaan dari saudara kita. Tidak perlu saya sebutkan namanya karena ini bersifat privasi. Dan pertanyaan ini mungkin sering sekali dilontarkan oleh beberapa teman juga selain orang ini. Sekaligus saya akan menjawabnya di video kali ini. Gus, saya sudah menikah 6 tahun tapi belum dikasih momongan. Padahal kami sudah berikhtiar kemana-mana. Cek dokter katanya normal. Apakah saya kena gangguan jin? Nah, ini pertanyaannya. Ada seorang pasangan suami istri sudah menikah selama 6 tahun, tapi dalam kurun waktu 6 tahun ini belum dikasih momongan. Beliau sudah berikhtiar ke sana kemari, sudah cek dokter, minum obat herbal dan lain sebagainya, tapi Allah belum mentakdirkan beliau dikasih momongan. Oke, saya akan membahas hal ini sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Berawal dari ruqyah massal. Salah satu peserta ruqyah massal, setelah pelaksanaan ruqyah massal, ini ada salah satu pasangan suami istri yang konsultasi pada saya. Beliau menyampaikan sudah menikah selama 12 tahun. Sudah menikah selama 12 tahun tapi belum dikasih momongan. Kemudian beliau itu mengikuti ruqyah massal yang kami selenggarakan di salah satu masjid di Jawa Tengah. Dan diberi kesempatan untuk konsultasi. Setelah itu saya jawab, saya balik bertanya, apakah panjenengan sudah pernah cek dokter? Apakah panjenengan sudah dinyatakan subur kandungan dan lain sebagainya? Beliau menjawab, tentang kesuburan saya tidak tahu, tapi menurut cek dokter, hasil dari konsultasi dengan dokter katanya sehat. Kemudian sperma suami bagus dan lain sebagainya. Saya tanya kemudian, bagaimana reaksi panjenengan ketika tadi ruqyah massal? Saya tidak merasakan apa-apa, tidak muntah, tidak merasakan hal-hal yang aneh dan lain sebagainya. Oke. Kemudian saya waktu itu dimintai berkunjung ke rumahnya. Setelah itu setelah dianggap cukup ruqyah massal, konsultasi dari beberapa peserta sudah selesai, kami mencoba berkunjung ke rumahnya. Beliau berdua itu suami istri
cerita panjang lebar, sudah ikhtiar kesana kemari tapi belum dikasih momongan. Gini saudaraku, ada kemungkinan kasus-kasus yang semacam ini karena ada energi negatif dalam tubuh. Energi negatif dalam tubuh itu tidak serta-merta semuanya karena gangguan jin. Sekali lagi, energi negatif dalam tubuh itu tidak semuanya itu karena gangguan jin. Bisa saja karena gangguan jin atau ain, bisa saja karena pemikiran kita ya, tercemar karena pemikiran kita atau hati kita yang selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Atau bisa saja keputusasaan seseorang sehingga cenderung tidak mempunyai, seakan-akan tidak mempunyai harapan untuk mempunyai anak. Nah, ini yang mempengaruhi kondisi seorang itu muncul energi-energi negatif dalam tubuh. Kemudian hati seorang ya, yang muncul penyakit-penyakit hati, ada iri, ada dengki, ada penyakit hati lainnya, juga ini yang menimbulkan banyak sekali energi negatif dalam tubuh. Dan ini akan mengganggu ya. Bisa saja ini mengganggu kesehatan rahim, kesehatan pencernaan, kesehatan tubuh seseorang. Maka dari itu saya sarankan siapapun yang mengalami hal yang serupa, ada teknik memperbanyak istighfar. Karena apa? Ketika seseorang tersebut, suami istri tersebut, kita ruqyah, praruqyah, kita ajak untuk istighfar. Coba Bapak Ibu istighfar, istighfarnya benar-benar sampai hati. Akui semua dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Akui dosa panjenengan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatlah untuk bertobat pada hari ini. Niatkan diri Anda, diri panjenengan untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Yaitu mendengarkan sambil memejamkan mata. Sepasang suami istri itu sambil memejamkan mata dan mendengarkan. Kemudian saya memimpin doa. Doanya sederhana dengan bahasa kita. Ya Allah, waktu itu, ya Allah, di hadapan saya adalah makhluk panjenengan. Makhluk panjenengan ya Allah. Beliau berdua sudah dijodohkan oleh panjenengan, tapi sampai saat ini belum dikasih momongan. Apakah karena ini banyaknya dosa saudara kami ini ya Allah? Apabila ini karena banyaknya dosa-dosa saudara kami, maka ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Apabila energi negatif yang ada dalam tubuh saudara kami ini karena banyaknya dosa, karena banyaknya penyakit hati saudara kami ya Allah, maka ampuni dosa-dosanya ya Allah. Bersihkan energi-energi negatif tersebut ya Allah. Kemudian saya ajak beliau itu istighfar pelan-pelan, sambil akui semua dosa-dosanya. Kemudian beberapa menit kemudian sepasang suami istri itu menangis. Setelah menangis, saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah saya bacakan ayat-ayat ruqyah, beliau berdua itu muntah hebat. Kemudian singkat cerita, prosesi ruqyah selesai dan saya pamit. Dalam beberapa bulan kemudian,
kami diundang untuk melaksanakan ruqyah massal yang tidak jauh dari tempat itu. Kemungkinan perkiraan saya itu sekitar 5 kilo 6 kilo dari tempat itu kita diundang untuk melaksanakan ruqyah massal. Dan beliau berdua itu menghadiri acara ruqyah massal dan ketemu dengan saya, menyampaikan, "Gus, alhamdulillah saya sudah hamil 3 bulan." Beliau berdua mengucapkan banyak terima kasih. Saya sampaikan bahwa ini bukan karena saya, ini karena panjenengan sendiri sudah taubat dengan taubat nasuha dan berusaha untuk memperbaiki diri, dan inilah solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkenan untuk mengangkat semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh panjenengan. Maka bersyukurlah pada Allah. Nah, kemudian orang itu mengucapkan banyak terima kasih, dan ini sebagai jawaban juga atas pertanyaan saudaraku. Pertanyaan saudara kita yang tadi saya bacakan, mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan bisa dilaksanakan oleh panjenengan. Sekali lagi, mungkin saja dalam tubuh panjenengan itu ada energi negatif, dan energi negatif itu tidak semuanya karena gangguan jin. Bisa saja ain, bisa saja karena pikiran buruk panjenengan, bisa saja karena penyakit hati panjenengan. Maka yuk introspeksi diri, hilangkan pikiran-pikiran buruk panjenengan, mulai tata hati panjenengan, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah Allah akan mengabulkan permintaan panjenengan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.